Nabila Nevari Hermawan, mahasiswa semester 3 dengan NPM 23210101039 akan menjelaskan materi kelompok 1 sampai dengan 6 fikih siasa sebagai tugas ujian tengah semester. Fikih siasa merupakan tarkib idofi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan al-siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata faqiha yafqahu fikhan, yang berarti faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Menurut ulama usul fikih, fikih secara istilah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dari fikih yang asal ajarannya dari Al-Quran dan hadis yang diposisikan sebagai doktrin yang aksiomatis di mana kebenaran-kebenaran yang diyakini bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Fikih siyasah atau siyasah syariah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau urus syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Diambil dari Al-Quran. Misalnya, ayat tentang keadilan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Adapun hadis yakni, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza kharaja salah satu fis safari, fal yu'ammaru ahaduhum. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila 3 orang keluar dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga selanjutnya yakni ijma dan qiyas. Yakni pertama, Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Tata negara dalam konteks Islam merujuk pada sistem dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta nilai-nilai moral dan etika. Sedangkan dalam pemikiran politik Khawarij menekankan pada egalitarianisme dan penolakan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah, berfokus pada moralitas individu dalam berpolitik. Serta pemikiran politik Mu'tazilah mengintegrasikan rasionalitas dalam memahami ketatanegaraan dengan penekanan pada kebebasan, berkehendak, dan tanggung jawab individu. Secara keseluruhan, berbagai pemikiran ini mencerminkan keragaman dan dinamika dalam konsep ketatanegaraan di dalam tradisi Islam, serta bagaimana masing-masing aliran mencoba menjawab tantangan pemerintahan dan keadilan dalam masyarakat. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin. Konsep penting dalam sejarah pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin yaitu A. Khalifah sebagai pemimpin umat Islam. B. Musyawarah. C. Pemisahan kekuasaan. D. Sistem pemerintahan Islam modern. E. Mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan ashabiyah. F. Melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Yang kedua yakni pada masa dinasti Umayyah. A. Sistem monarki absolutisme. B. Organisasi militer. C. Pengembangan ilmu pengetahuan. D. Sistem otoraksi. Dan E. Kondisi sosial. Dan yang ketiga, pada dinasti Abbasiyah. A. Perubahan cara kebudayaan Islam. B. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah. C. Pemerintahan berbentuk teokrasi. Siasat Dusturiyah adalah suatu ilmu yang besar. Ilmu ini membahas mengenai politik ketatanegaraan yang di dalamnya menjelaskan tentang 5 hal, yaitu pertama, imamah, kedua, rakyat dan kewajibannya, ketiga, batat, dan keempat, al-hal wal al-akad, dan kelima, wizarah. Tujuan utama dari siasat Dusturiyah adalah memastikan keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang terstruktur, transparan, dan bertanggung jawab. Siasat Dauliyah bermakna kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu, juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi. Kesimpulannya, fikih siasat dan siasat syariah merupakan disiplin yang mengatur aspek politik berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Quran serta ijma dan qiyas. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dan kontekstual untuk menyesuaikan penerapan hukum Islam dalam realitas sosial politik yang dinamis. Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan perkembangan struktur pemerintahan dari era Nabi Muhammad SAW hingga dinasti-dinasti besar seperti Umayyah dan Abbasiyah yang memperkenalkan sistem administrasi dan keadilan sosial. Konsep penting seperti syura, musyawarah, khilafah, dan imamah menegaskan pentingnya pemerintahan berbasis konsultasi dan keadilan. Penerapan fikih siasat di Indonesia, yakni Aceh, yang menerapkan konun peraturan daerah yang berbasis hukum Islam. Adapun di Indonesia, kajian tentang hukum Islam sering dilakukan di perguruan tinggi melalui program studi yang mengkaji Islam secara komprehensif. Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam pengaruh Islam, mulai dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Majapahit dan Demak, hingga kemerdekaan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks bernegara. Sedangkan prinsip syura musyawarah dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Penerapan sistem yang sama dengan siasat Dusturiyah di Indonesia, yakni pemerintahan berbasis konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.